Raden Bagus Asra, dari pengasingan menuju kejayaan Bondowoso. Pada tahun 1743, Pamekasan, Madura menjadi saksi sebuah peristiwa besar yang mengguncang tatanan kekuasaan. Kiai Lesap, seorang putri dari selir Panembahan Jakraningrat V, memimpin pemberontakan menuntut hak suksesi terhadap pemerintahan Pangeran Jakraningrat. Perang berkobar dahsyat, menelan banyak korban jiwa, dan melibatkan Tumenggung Adikoro IV, Bupati Pamekasan, sekaligus menantu Panembahan Jakraningrat V. Di tengah kekacauan itu, Nyi Seda Bulangan, seorang wanita bangsawan yang bijaksana, memutuskan untuk menyelamatkan cucu kesayangannya, Raden Bagus Asra, dari konflik yang terus memanas. Dengan hati yang berat, ia membawa sang cucu ke wilayah pengasingan di Besuki, tepatnya di Desa Binor, dekat Paiton. Keputusan ini bukan hanya untuk melindungi Raden Bagus Asra dari bahaya, tetapi juga untuk menjaga masa depan keluarga mereka. Saat itu, banyak pengikut Tumenggung Adikoro IV juga meninggalkan Madura, memulai gelombang eksodus besar-besaran. Namun, keberadaan Nyi Seda dan cucunya tak luput dari perhatian. Kiai Pati Alus, seorang tokoh bijak di Besuki, mendengar kabar kedatangan mereka. Awalnya, Nyi Seda merasa khawatir tentang keselamatan cucunya. Tapi, ketika Kiai Pati Alus melihat wajah muda Raden Bagus Asra, ia langsung berkata dengan penuh keyakinan, anak ini akan menjadi orang besar yang ternama. Ia perlu diberi bekal ilmu pengetahuan yang kelak akan berguna bagi hidupnya. Kata-kata itu menjadi awal dari persiapan masa depan gemilang Raden Bagus Asra waktu berlalu. Pada tahun 1761, ketika Raden Bagus Asra berusia 17 tahun, ia diberi kepercayaan untuk magang sebagai penarik pajak di bawah pemerintahan Suro Adikusumo di Besuki. Dengan kecakapannya yang luar biasa, ia berhasil menjalankan tugas itu dengan baik. Atas prestasinya, ia diangkat menjadi Mantri Anom dengan gelar Mas Astrotruno. Pada tahun 1774, Raden Bagus Asra mendapat tugas penting dari Bupati Besuki untuk membuka wilayah baru. Sebelum menjalankan tugas tersebut, ia menikah dengan Roro Sakdija, putri Bupati Probolinggo. Selain memperluas wilayah, tugas itu juga memiliki misi suci, yaitu menyebarkan ajaran Islam di daerah baru. Kerja keras dan kepemimpinannya membuahkan hasil. Pada tahun 819, Raden Bagus Asra diangkat menjadi Ronggo, penguasa Kabupaten Bondowoso. Kepemimpinannya membawa banyak perubahan positif. Hingga pada tahun 1830, ia memutuskan untuk menyerahkan jabatan tersebut kepada putranya, Joko Sridin, yang kemudian dikenal sebagai Ronggo kedua. Namun, Bondowoso tidak lepas dari pengaruh kolonial. Pada tahun 1850, Belanda mulai memperluas kendalinya. Pemerintah Hindia Belanda mengangkat Tumenggung Waridipuro sebagai bupati, menciptakan situasi pemerintahan kembar di Bondowoso. Meski demikian, pengaruh Raden Bagus Asra tetap terasa hingga akhir hayatnya. Pada tahun 1854, Raden Bagus Asra wafat. Ia dikenang bukan hanya sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan pemberani, tetapi juga sebagai seorang mubalik yang menyebarkan kebaikan dan ilmu pengetahuan. Warisannya tetap hidup dalam cerita dan sejarah Bondowoso yang ia bangun dengan penuh pengabdian.